these 5 guys come into the green room and they sit around this little round table. Assalamualaikum Alaska or New warahmatullahi Zealand? wabarakatuh. Banyak orang mengira para miliarder dunia sibuk menumpuk harta hanya untuk bisnis. Namun kenyataannya mereka sedang mempersiapkan rencana rahasia untuk akhir dunia. Mereka diam-diam membangun bunker canggih dan melatih pasukan elit bukan demi kemajuan, melainkan untuk melarikan diri dari kiamat peradaban, the event, yang justru ikut mereka picu. Dan seluruh pembahasan dalam video ini bersumber sepenuhnya dari video wawancara di kanal YouTube Kem Kaknon yang berjudul The Secret Plot for the End of the World bersama Douglas Rushkoff, seorang profesor studi media dan penulis buku Survival of the Reset. Dan oleh karena itu, simak video ini sampai selesai. Bab 1, undangan di tengah gurun dan obsesi bunker rahasia. Semua cerita gila ini bermula di tahun 2018. Douglas Rushkoff, seorang profesor studi media dan penulis, mendadak mendapatkan sebuah undangan pembicara yang sangat tak biasa. Bayarannya luar biasa besar, hampir setara dengan sepertiga hingga setengah dari total gaji tahunannya sebagai seorang profesor di City University of New York. Fasilitasnya pun mewah, tiket pesawat kelas bisnis dan jemputan limosin pribadi. Limosin tersebut membawa Rushkoff berkendara selama 2,5 jam membelah gurun terpencil di Amerika, area yang dekat dengan wilayah Grand Canyon. Di sana berdiri sebuah resort super mewah. Dari kejauhan, Rushkoff bahkan bisa melihat pesawat-pesawat jet pribadi milik orang-orang super kaya yang mendarat di landasan pacu khusus. Dia diberikan sebuah fasilitas kamar cabana sendiri yang dilengkapi dengan kolam air hangat luar ruangan dari batu alami. Menariknya, selama seharian penuh di sana, dia sama sekali tak melihat tamu yang lain. Besoknya, sebuah mobil golf menjemput Rushkoff untuk membawanya ke lokasi acara. Dalam ruang tunggu, Rushkoff mengira dia akan dipasangi mikrofon dan bersiap naik ke atas panggung untuk berpidato di depan ratusan bankir investor. Namun kenyataannya justru jauh berbeda. Alih-alih berpidato di panggung besar, 5 orang pria super kaya masuk ke dalam ruangan, lalu duduk melingkari sebuah meja bundar kecil bersamanya. Kelompok pria inilah panggung Rushkoff yang sebenarnya. Total kekayaan bersih rata-rata dari kelima orang ini berada di angka 1 sampai 5 miliar US dollar per orang. Jenis miliarder tingkat menengah yang belum sanggup mendanai roket luar angkasa mereka sendiri seperti Elon Musk atau Jeff Bezos. Obrolan pun dimulai. Awalnya, kelima miliarder ini melemparkan pertanyaan biner standar seputar tren teknologi masa depan untuk investasi mereka. Seperti memilih antara teknologi virtual reality atau augmented reality, hingga pilihan antara Bitcoin atau Ethereum. Namun suasana mendadak berubah ketika salah satu dari mereka mengajukan pertanyaan yang sangat aneh. Lebih bagus Alaska atau Selandia Baru? Rushkoff bingung, ternyata yang mereka maksud adalah lokasi terbaik untuk membangun bunker perlindungan bawah tanah milik mereka. Para miliarder ini memiliki ketakutan massal akan sebuah momen bencana yang mereka sebut dengan istilah The Event. Bagi mereka, The Event adalah titik ketika dunia runtuh akibat perang nuklir, keruntuhan ekonomi total, perubahan iklim ekstrim, pandemi mematikan, atau revolusi sosial. Mereka tak lagi datang untuk mencari tahu cara mencetak lebih banyak uang, melainkan cara melindungi diri saat peradaban manusia hancur. Sebagai seorang pakar teori media, Rushkoff tentu saja tak tahu urusan geografi bunker. Namun dia mulai memperhatikan detail rencana kiamat yang dipamerkan oleh salah satu miliarder. Miliarder tersebut menunjukkan desain cetak biru komplek bunker bawah tanahnya yang dilengkapi dengan kolam renang air hangat. Melihat hal itu, Rushkoff langsung melontarkan sindiran logis yang telak. Di dekat rumah saya, ada orang yang punya kolam renang air hangat. Sepanjang musim panas, mobil van teknisi bolak-balik datang hanya untuk mengantar suku cadang saringan, filter airnya yang rusak. Nah, kalau dunia sudah kiamat, bagaimana cara kamu mendatangkan suku cadang filter untuk kolam renang bawah tanahmu? Mendengar itu, si miliarder langsung terdiam, panik, lalu menuliskan catatan di buku suku Moleskine miliknya. Ketakutan para miliarder ini ternyata tak berhenti pada fasilitas fisik bunker, melainkan pada faktor manusia.
Mereka sadar saat kiamat terjadi mereka butuh perlindungan bersenjata. Salah satu miliarder berkata dengan percaya diri, "Tenang saja, kami sudah punya pasukan elit Navy SEAL yang masuk daftar panggilan cepat. Helikopter mereka selalu siap siaga untuk menjemput dan menjaga kami." Ruskov kembali menguji logika mereka dengan sejarah Romawi kuno, di mana ancaman terbesar bagi seorang kaisar justru seringkali datang dari pasukan pengawalnya sendiri. Ruskov bertanya, lalu bagaimana cara kalian mengontrol para Navy SEAL bersenjata lengkap itu agar tetap patuh kepada kalian? Padahal saat itu terjadi, mata uang Bitcoin dan uang kertas kalian sudah menjadi sampah yang tak ada nilainya sama sekali. Kelima miliarder itu langsung saling pandang dengan tatapan yang kosong. Mereka pun mulai beradu argumen dengan skenario yang kekanak-kanakan, mirip dengan cara berpikir penonton serial zombie The Walking Dead musim kedua. Miliarder pertama mengusulkan, bagaimana kalau saya menjadi satu-satunya orang yang tahu kombinasi kunci digital menuju gudang suplai makanan? Ruskov langsung mematahkan argumen itu. Kamu lupa kalau Navy SEAL punya keahlian interogasi. Kamu justru akan menghabiskan masa kiamatmu dengan disiksa oleh pengawalmu sendiri sampai kamu membocorkan kodenya. Miliarder lain kemudian mengusulkan ide yang lebih ekstrim, memasang chip digital pada tubuh setiap pengawal. Chip ini berfungsi sebagai akses izin masuk ruang suplai sekaligus bisa memberikan sengatan listrik seperti kalung kejut anjing jika mereka tak patuh. Ruskov hanya bisa menggelengkan kepala dan membalas, pasukan tangguh seperti Navy SEAL atau Army Ranger justru akan langsung mencabut chip itu dari tubuh mereka, lalu membunuhmu seketika. Ruskov meninggalkan pertemuan tersebut dengan perasaan terguncang sekaligus sadar akan satu hal ironis. Orang-orang yang dianggap paling berkuasa dan paling kaya di dunia ini ternyata hidup dalam ketakutan yang luar biasa besar. Mereka terjebak dalam delusi bahwa mereka bisa menggunakan teknologi untuk membangun benteng bersenjata demi melarikan diri dari kehancuran dunia yang justru ikut mereka ciptakan sendiri. Bab 2, skema piramida kapitalisme dan ilusi kenyamanan modern. Jadi setelah berhadapan langsung dengan ketakutan konyol para miliarder di ruang tunggu gurun tersebut, Douglas Ruskov mulai menganalisis masalah ini dengan kacamata akademisnya. Dia mencoba mencari tahu akar masalahnya, mengapa orang-orang yang menguasai sebahagian besar kekayaan bumi justru menjadi kelompok yang paling paranoid dan ingin kabur dari planet ini. Jawabannya ternyata berakar pada cara kerja sistem ekonomi dunia kita saat ini. Kapitalisme barat yang sudah berubah menjadi skema piramida raksasa. Ruskov menegaskan sebuah perbedaan penting yang sering disalahpahami masyarakat awam. Banyak orang mengira kapitalisme adalah sekedar urusan bisnis biasa, padahal sebenarnya bukan. Bisnis adalah kegiatan berdagang, membuat produk, dan melayani pelanggan. Sementara kapitalisme dalam bentuknya yang paling ekstrim adalah sistem yang dirancang agar Anda bisa mendapatkan uang dari hasil kerja orang lain dengan usaha yang sekecil mungkin. Sistem ini selalu bergerak naik ke level yang lebih abstrak. Skenarionya seperti ini. Ada seorang buruh yang bekerja nyata di pabrik, lalu ada bos yang mengawasinya. Di atas bos tersebut ada investor yang menanamkan modal. Di atas investor ada investor lain yang mendanai si investor pertama. Di atas mereka semua ada pialang saham yang mempermainkan spekulasi harga, hingga korporasi yang membangun bursa efeknya. Inti dari kapitalisme jenis ini adalah bagaimana cara menjauh dari realitas kerja fisik, lalu memanfaatkan tenaga kerja orang lain untuk menempuh keuntungan pribadi di puncak piramida. Masalah terbesar dari sistem piramida ini adalah mandor atau aturan mutlaknya, pertumbuhan tanpa batas. Ekonomi modern dirancang sedemikian rupa sehingga memaksa segala hal untuk terus tumbuh dan terkumulasi setiap tahun agar tak kolaps. Dan disinilah Ruskov memberikan perbandingan ilmiah yang sangat menohok. Di dalam alam semesta, tak ada satupun makhluk hidup atau sistem organik yang tumbuh secara eksponensial selamanya, kecuali sel kanker. Dan seperti yang semua kita tahu, sel kanker yang terus tumbuh tanpa kendali pada akhirnya akan membunuh inangnya sendiri. Bumi dan peradaban manusia saat ini adalah inang yang sedang digerogoti oleh pertumbuhan eksponensial kapitalisme tersebut. Lalu bagaimana sistem ini bisa bertahan begitu lama tanpa memicu pemberontakan dari masyarakat bawah? Jawabannya ada pada strategi pengalihan isu melalui teknologi yang bergeser dari konsep kemajuan menjadi sekedar kenyamanan.
Ruskov mengenang masa kecilnya di era tahun 1950-an sampai 1970-an. Pada masa itu, penemuan teknologi baru selalu dijustifikasi demi kemajuan peradaban manusia. Namun sekarang teknologi dikembangkan hampir sepenuhnya demi kenyamanan konsumsi. Anda tak perlu lagi keluar rumah untuk membeli makanan, cukup menekan layar ponsel pintar. Anda tak perlu bersusah payah memilih, algoritma internet akan mendikte apa yang harus Anda tonton dan beli. Kenyamanan digital ini sengaja diciptakan sebagai penjinak agar masyarakat tetap tenang dan tak memprotes ketimpangan kekayaan yang terjadi di atas mereka. Selama masyarakat diberikan TV berlayar besar, akses kredit mobil mewah, hiburan tanpa batas, dan kemudahan belanja, mereka akan tetap sibuk bekerja hanya demi memiliki uang untuk terus mengkonsumsi barang. Ruskov mengutip sebuah kalimat tajam, konsumsi dalam sistem ekonomi seperti ini adalah bentuk perbudakan yang sempurna. Mengapa? Karena para budak modern ini merasa nyaman dengan rantai tak terlihat mereka, sehingga mereka kehilangan alasan atau hasrat untuk melakukan revolusi melawan para penguasa di puncak. Kondisi ini semakin berparah oleh ketergantungan kita pada sistem keuangan berbasis bunga yang lahir sejak era Renaissance. Ketika semua orang meminjam modal yang harus dikembalikan beserta bunganya, maka jumlah uang yang harus dibayarkan kembali akan selalu lebih besar daripada jumlah uang yang beredar di masyarakat. Akibatnya, roda ekonomi dipaksa berputar lebih kencang, memproduksi barang lebih banyak dan menciptakan industri periklanan masif hanya untuk meyakinkan manusia agar membeli barang-barang yang sebenarnya sama sekali tak mereka butuhkan. Kini, piramida tersebut sudah terlalu berat di bagian atas. Terjadi surplus kelompok elit. Jumlah miliarder sudah terlalu banyak untuk ditopang oleh realitas ekonomi bumi yang terbatas. Ketika 90% kekayaan dunia menumpuk di segelintir orang di puncak, pondasi bawah piramida akan mulai retak. Para miliarder itu sebenarnya sangat menyadari hal ini. Mereka tahu bahwa wadah sistem ekonomi yang mereka mainkan ini lambat laun akan pecah berantakan. Ketakutan mereka akan kiamat, the event, bukanlah sebuah ketakutan mistis, melainkan kecemasan matematis bahwa skema piramida yang mereka bangun sebentar lagi akan runtuh menimpa kepala mereka sendiri. Bab 3, transhumanisme, AI, dan ambisi menjadi Tuhan baru. Ketika para miliarder ini sadar bahwa bumi dan sistem ekonominya sedang menuju kehancuran, mereka tak mencoba memperbaiki kerusakan. Sebaliknya, para taipan teknologi dunia justru melahirkan sebuah ideologi baru yang disebut transhumanisme. Douglas Rushkoff menjelaskan bahwa secara sederhana, transhumanisme sebenarnya adalah kemampuan dasar manusia untuk memodifikasi diri demi bertahan hidup lebih baik. Memakai kacamata hitam, memasang kawat gigi, hingga meminum antibiotik untuk membunuh bakteri adalah bentuk-bentuk dasar transhumanisme dalam kehidupan sehari-hari. Namun di tangan para elit teknologi, transhumanisme berubah menjadi ambisi ekstrim yang berbahaya. Didorong oleh ego untuk terus melipat gandakan kekayaan, mereka ingin mendobrak batasan biologis manusia menggunakan teknologi canggih secara instan. Mereka terobsesi dengan fantasi untuk hidup selamanya. Entah dengan menyuntikkan rekayasa genetika, memindahkan seluruh isi pikiran mereka ke dalam sistem cloud, atau melarikan diri ke planet Mars menggunakan roket luar angkasa. Rushkoff menangkap sebuah cara pandang yang sangat mengerikan dan sosiopatis dari gerakan ini. Para elit teknologi melihat masyarakat biasa atau manusia normal seperti belatung dan larva yang hidup di atas tumpukan kotoran yang bernama planet bumi. Sementara itu, mereka menganggap diri mereka sendiri adalah segelintir kepompong terpilih yang akan menumbuhkan sayap, berubah menjadi lalat, lalu terbang bebas meninggalkan bumi yang hancur. Bagi mereka, manusia biasa hanya dibutuhkan sejauh bisa dimanfaatkan tenaganya sebagai bahan bakar dan buruh kasar untuk memuluskan proses evolusi teknologi mereka sendiri. Dan di sini, Rushkoff juga membedah cara berpikir salah satu tokoh teknologi paling berpengaruh, Peter Thiel, melalui bukunya yang terkenal yang berjudul From Zero to One. Di permukaan, buku itu mengajarkan strategi bisnis agar perusahaan Anda tak perlu berkompetisi di pasar bawah, melainkan naik kelas menjadi pengusaha tunggal yang mengendalikan seluruh pasar tersebut, seperti yang dilakukan Amazon dan Facebook. Namun secara filosofis dan religius, arti pergi dari angka 0 ke 1 bagi Peter Thiel adalah ambisi untuk naik kelas dari manusia biasa yang lumpuh di lumpur materi menjadi sosok makhluk transhuman yang suci dan setara dengan kesadaran Tuhan. Sebab itulah para elit teknologi ini sangat membenci gerakan sosial, aktivitas lingkungan seperti Greta Thunberg,
atau paham sosialisme yang menuntut mereka untuk membagikan kekayaannya kepada masyarakat miskin. Bagi para miliarder ini, tindakan memaksa mereka berbagi adalah sebuah dosa besar. Mereka merasa sudah selangkah lagi menuju keabadian dengan modal ratusan miliar dolar mereka. Namun gerakan kemanusiaan dan empati justru mencoba menarik mereka kembali ke bawah untuk membaur dengan sisa-sisa manusia biasa di bumi. Lalu bagaimana peran kecerdasan buatan AI dalam agenda masa depan mereka? Ruskov melemparkan sebuah skenario yang sangat masuk akal jika kita terus membiarkan para miliarder ini mendikti arah teknologi. Di masa depan, ada ketakutan masif bahwa AI akan merebut seluruh lapangan pekerjaan manusia. Bagi kita manusia biasa, hal itu adalah bencana. Namun bagi miliarder yang sudah mati rasa dan terputus hubungannya dengan sesama manusia, hilangnya populasi pekerja manusia sama sekali bukanlah masalah. Para miliarder bisa dengan mudah mengganti manusia dengan agen-agen AI mandiri yang tersebar di internet. Robot-robot AI ini bekerja untuk mereka dan dibayar bukan dengan uang, melainkan dengan pasokan energi listrik, data, serta daya pemrosesan komputer. Pada titik ini, populasi manusia tak lagi dibutuhkan untuk menjalankan roda bisnis mereka. Jika manusia tak lagi berguna sebagai pekerja, para miliarder tinggal menghentikan pendanaan medis untuk pencegahan wabah penyakit seperti Ebola di Afrika dan membiarkan alam melenyapkan populasi manusia secara perlahan. Sementara mereka bersantai di pulau pribadi bersenjatakan pasukan robot droid pelindung. Untungnya Ruskov menegaskan bahwa semua rencana gila ini tak akan pernah berhasil. Itu hanyalah mimpi basah para sosiopat teknologi. Alasan utamanya, para miliarder terlalu meremehkan alam. Kompleksitas alam semesta mulai dari mutasi penyakit, perubahan sistem cuaca hingga ancaman tumpukan sampah satelit di luar angkasa memiliki terlalu banyak variabel tak terduga yang mustahil bisa dikontrol sepenuhnya oleh algoritma komputer buatan manusia. Dan bab 4, sisi gelap kekuasaan, trauma, insekuritas, dan kontrol mutlak. Setelah membedah ambisi teknologi mereka, Douglas Ruskov mengajak kita melihat lebih dalam ke sisi psikologis para miliarder ini. Di balik tumpukan harta berlimpah dan citra keren di media sosial, para elit dunia ini ternyata menyimpan rasa tak percaya diri yang sangat akut. Ruskov membuat generalisasi berdasarkan pengalamannya bergaul dengan orang-orang di industri hiburan dan teknologi. Hampir mustahil seseorang bisa terobsesi menjadi miliarder tanpa adanya lubang hitam atau luka besar di dalam jiwanya. Jika kita memiliki masa kecil para ikon teknologi dunia, polanya terlihat sangat jelas. Steve Jobs misalnya tumbuh besar dengan fakta bahwa dia diadopsi dan tak pernah mengenal ayah kandungnya. Jeff Bezos juga melewati masa kecil yang berliku dan turbulen. Sementara Elon Musk secara terbuka diketahui sering mengalami kekerasan fisik dan dirundung saat masih anak-anak di Afrika Selatan. Luka masa kecil dan trauma mendalam ini memicu mekanisme pertahanan diri yang agresif. Ketika kecerdasan otak yang sangat tinggi IQ bertemu dengan trauma masa kecil, lahirlah kecenderungan sosiopat yang kompetitif. Mereka merasa harus menguasai dunia dan memenangkan segalanya agar tak ada lagi orang yang bisa menyakiti mereka. Ironisnya, sistem ekonomi kapitalisme kita saat ini justru dirancang untuk memberikan panggung, kekuasaan, dan penghargaan tertinggi kepada orang-orang yang memiliki sifat sosiopat seperti ini. Sifat mati rasa ini semakin memburuk ketika harta sudah terkumpul. Dalam proses membangun kekayaan ekstrim, para elit ini seringkali menutup mata dari penderitaan orang lain demi bisnis mereka. Ruskov mencontohkan bagaimana seorang CEO perusahaan teknologi raksasa seperti Nvidia bisa tidur nyenyak di malam hari, padahal mereka tahu ada puluhan ribu anak-anak di Kongo yang dipaksa menjadi budak di bawah todongan senjata hanya untuk menambang logam langka demi bahan baku chip komputer mereka. Agar tak gila oleh rasa bersalah, otak para miliarder ini melakukan kompartementisasi. Mereka tak penting karena saya sedang mengemban misi kemanusiaan yang jauh lebih tinggi di masa depan. Hasrat untuk melakukan kontrol mutlak atas manusia ini juga merembet ke ranah moralitas dan perilaku seksual mereka. Ruskov menceritakan sebuah kisah nyata yang sangat mengejutkan. Jauh sebelum namanya meledak karena kasus kriminal, predator seksual Jeffrey Epstein pernah mendanai sebuah pesta makan malam eksklusif bagi para ilmuwan dan miliarder.
Ruskov diundang karena dianggap sebagai representasi anak muda era Gen X yang gaul dari East Village di New York. Karena diperbolehkan membawa satu tamu pelengkap, Ruskov mengajak seorang temannya, seorang perempuan asal Brooklyn yang sangat cerdas dan merupakan pendiri sebuah majalah sastra terkenal. Namun begitu tiba di lokasi, si tuan rumah pesta langsung menarik Ruskov ke sudut ruangan dan membentaknya dengan marah. Berani-beraninya kamu menyia-nyiakan fasilitas plus one hanya untuk membawa seorang lesbian yang jelek. Saat itulah Ruskov tersadar melihat sekeliling ruangan. Pesta itu dipenuhi oleh model-model perempuan yang masih sangat muda, yang sengaja didatangkan untuk menemani para pria parubaya kaya raya tersebut. Para miliarder ini mengundang ilmuwan dan pemikir bukan untuk berdiskusi pintar, melainkan menjadikan mereka sebagai topeng intelektual. Jeffrey Epstein menyediakan sebuah ekosistem struktur izin di pulau pribadinya, sebuah wilayah tanpa hukum di mana para elit dunia merasa bebas melepaskan sisi gelap jiwanya untuk mendominasi dan mengeksploitasi orang lain tanpa perlu takut dihakimi masyarakat. Bagi kelompok elit ini, kepuasan terbesar bukan lagi terletak pada aktivitas seksual itu sendiri, melainkan pada sensasi kekuasaan total. Ketika seseorang sudah memiliki segalanya di dunia ini, segala hal yang legal akan terasa membosankan. Mereka mulai mencari sensasi dari hal-hal yang terlarang, melanggar tabu dan menindas manusia yang lemah demi membuktikan kepada diri mereka sendiri bahwa mereka adalah raja yang kedudukannya berada di atas hukum manusia biasa. Dan bab 5, Tim Human, kembali ke bumi, tetangga dan komunitas lokal. Setelah melihat semua kegilaan para miliarder mulai dari obsesi bunker bawah tanah, ambisi robot AI, hingga ruang gelap kekuasaan mereka, pertanyaan besarnya adalah lalu kita harus bagaimana? Apakah kita harus ikut panik dan ikut mengisolasi diri? Jawabannya justru sangat sederhana. Douglas Ruskov menegaskan bahwa kita tak perlu ikut terjebak dalam permainan ketakutan yang mereka ciptakan. Kunci utama untuk lepas dari stres ini adalah menyadari bahwa menjadi manusia adalah permainan tim, bukan permainan individu. Sejak 100.000 tahun yang lalu, nenek moyang kita bertahan hidup dalam kelompok-kelompok kecil berisi sekitar 100 orang yang saling bergantung, mengobrol dan menjaga satu sama lain. Kita tak dirancang secara biologis maupun psikologis untuk hidup terisolasi sendirian. Orang yang mencoba menghadapi dunia ini sendirian atau sengaja menjauh dari masyarakat pasti akan berakhir tak bahagia. Itulah mengapa para miliarder itu sangat ketakutan. Mereka adalah orang-orang yang paling kesepian di planet ini. Ruskov membagikan sebuah cerita sederhana dari kehidupan sehari-harinya untuk menggambarkan betapa lucunya sistem modern mengisolasi kita. Suatu hari dia harus memasang foto kelulusan anak perempuannya di dinding rumah. Refleks pertamanya saat itu adalah langsung membuka ponsel atau pergi ke toko Home Depot untuk membeli sebuah mesin bermurah. Bor itu hanya akan dipakainya sekali, lalu disimpan di garasi sampai baterainya rusak dan akhirnya dibuang menjadi limbah beracun. Ruskov kemudian tersadar, semua proses merusak lingkungan itu terjadi hanya karena dia takut atau gengsi untuk mengetuk pintu rumah tetangganya dan berkata, "Bob, bolehkah saya pinjam bormu sebentar?" Masyarakat modern sengaja didesain agar kita tak saling mengobrol dan memilih membeli barang sendiri-sendiri. Kita diubah dari masyarakat yang saling berbagi menjadi konsumen yang terisolasi di halaman belakang rumah masing-masing. Oleh karena itu, tindakan pemberontakan paling nyata yang bisa kita lakukan saat ini adalah membangun kembali gerakan yang bernama Tim Human. Caranya tak perlu muluk-muluk, cukup dengan melakukan langkah-langkah praktis ini di kehidupan sehari-hari. Matikan internet, batasi waktu melihat media sosial, dan berhentilah terus-menerus mendengarkan podcast atau berita buruk yang sengaja dirancang untuk mencuri perhatian dan membuat kita cemas. Duduklah dalam keheningan bersama pikiran Anda sendiri, atau habiskan waktu berkualitas bersama orang-orang terkasih tanpa gangguan layar ponsel. Keluarlah di malam hari, ketuk pintu tetangga sebelah, mulailah menyapa, mengobrol, saling membantu dalam hal-hal kecil. Kemudian alihkan fokus hidup dari mengejar status finansial yang tak ada habisnya ke arah membangun jaringan pertemanan dan keamanan sosial yang nyata di sekitar tempat tinggal. Dan pada akhirnya, video ini ditutup dengan sebuah pesan moral yang sangat kuat. Beberapa orang di dunia ini sangat miskin sampai-sampai hal satu-satunya yang mereka miliki hanyalah uang. Para miliarder boleh saja memiliki miliaran dolar dan bunker canggih di bawah tanah,
tapi mereka kehilangan esensi paling berharga dari kehidupan, yaitu koneksi antar manusia. Kebahagiaan sejati tak ditemukan di dalam bunker isolasi, melainkan di luar sana, saat kita berani melangkah keluar, menginjakkan kaki di bumi, dan menemukan manusia lainnya. Demikian video ini, semoga ada manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.